Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Putri, mahasiswa aktif semester 4 dari kelas 4 PGMIC dengan nomor induk mahasiswa atau nomor NIM 2341104051127. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Aplikasi Statistika Pendidikan yang diampu oleh Bapak Aziz Kurniawan MPD. Langsung saja kita ke videonya. Baik, langsung saja. Sudah didapatkan data. Lalu dari data tersebut kita akan mencari nilai min, nilai median, nilai modus, nilai D8 atau desil dari 8, desil dari 7, dari 28 atau persentil dari 28, persentil dari 68, dan D1 itu 3. D1 itu kuartil dari 1, D3 itu kuartil dari 3. Sebelum itu kita akan mencari rentang terlebih dahulu. Sebelum itu kita akan mencari rentang. Tetapi sebelum mencari rentang, kita alangkah baiknya mencari nilai max dan nilai min. Setelah itu kita akan mencari nilai n. Sebelum mencari rentang, kita akan mencari nilai max dengan rumus sama dengan kita ketik max, lalu buka kurung 1 kali, kita blok data. Setelah blok data, kita enter dan diperoleh hasil 97. Lalu kita mencari nilai min sama dengan kita ketik min, buka kurung, kita blok data yang sudah kita dapatkan, lalu kita enter dan hasilnya 35. Setelah itu kita mencari rentang. Rentang itu rumusnya sama dengan nilai max dikurangi dari hasil nilai min yang sudah kita cari tadi, lalu enter dan nilai rentangnya menjadi 62. Selanjutnya kita akan mencari nilai n. Nilai n itu rumusnya sama dengan kita ketik kontak, lalu buka kurung 1 kali, lalu kita blok data, lalu kita tutup kurung 1 kali dan kita enter dan hasilnya 120. Ini kita buat tabel lebih dahulu dan kita beri warna supaya tidak bingung. Setelah itu kita akan mencari 1 plus 3,3 log n. Sebelum itu kita mencari log n terlebih dahulu. Log n itu rumusnya sama dengan kita ketik log, lalu kita buka kurung 1 kali, lalu kita blok nilai n yang sudah kita peroleh tadi yaitu 120. Selanjutnya kita enter dan hasilnya 2,79 sekian. Selanjutnya kita mencari nilai 3,3 log n. 3,3 log n itu rumusnya sama dengan 3,3 itu diketik, lalu kita dikalikan dengan hasil log n yang sudah kita peroleh tadi, diblok saja, lalu kita enter dan hasilnya 6,861 sekian. Selanjutnya kita mencari 1 plus 3,3 log n, itu rumusnya sama dengan 1 plus blok hasil dari 3,3 log n yang sudah kita peroleh tadi, lalu kita enter dan hasilnya 7,861 sekian.
Selanjutnya kita akan mencari P atau panjang kelas. Untuk mencari P itu rumusnya sama dengan blok hasil rentang yang sudah kita peroleh tadi dibagi atau garis miring dengan hasil dari 1 plus 3,3 log N. Ini kita blok saja, lalu kita enter, dan hasilnya 7,86. Selanjutnya kita akan perkecil terlebih dahulu. Kita perkecil terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita perkecil menjadi teman-teman ada kesalahan, menjadi 2,08, dan yang 3,3 kita perkecil dulu ya teman-teman. Kita perkecil menjadi 6,861. Selanjutnya yang 1 plus 3,3 log N juga kita perkecil menjadi 7,861, lalu kita bulatkan dari 7,861 ini bulatkan menjadi 8. Selanjutnya nilai P juga kita perkecil menjadi 7,887. Selanjutnya kita bulatkan untuk mencari nilai panjang kelasnya menjadi 8 agar kita mudah untuk mencari nilainya. Selanjutnya kita buatkan tabel terlebih dahulu. Lalu kita beri warna yang tidak bingung. Kita beri warna dulu. Baik, selanjutnya karena panjang kelasnya jadi 8 dari cat tersebut, maka kita akan mencari tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kita masukkan ketik nomor, lalu kita cari panjang kelasnya 1,8, lalu kita ketik dari 1,8. Jadi selanjutnya kita cari nilai. Jika sudah diperoleh tadi nilai terkecil atau nilai minimnya itu 35, maka kita cari dari nilai 35 hingga panjang kelasnya 8, maka 35 hingga 42, selanjutnya 43 hingga 50, selanjutnya 51 hingga 58, dan 59 hingga 66, selanjutnya 67 hingga 29. Kita ubahkan yang 30.
Selanjutnya kita lanjut, maaf ya teman-teman, ada kesalahan, dari 67 hingga 74. Selanjutnya 75 hingga 82 dan 83 hingga 90, yang ke-8 itu 91 hingga 98. Untuk nilai ini melebihi dari nilai max, karena nilai maxnya 90, tapi tidak apa-apa teman-teman. Jika kita peroleh nilainya 35 sampai 42, terus 43 sampai 50, 51 sampai 58, 59 sampai 66, 67 sampai 74, 75 sampai 82, selanjutnya 83 sampai 90, dan yang terakhir 91 sampai 96. Ini panjang kelasnya 8. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Mencari frekuensi, kita hapus dulu tabelnya ya teman-teman. Mencari frekuensi itu rumusnya sama dengan kita ketik frekuensi, lalu buka kurung, kita blok data, kita blok semuanya, lalu kita titik koma, kita sesuaikan dengan komputer yang ada di laptop kalian atau komputer kalian. Itu biasanya ada yang titik-titik, dan di laptop saya titik koma. Selanjutnya kita blok nilai dari tepi atas 42 hingga 90, lalu kita tutup kurung satu kali, lalu kita pencet enter. Diperoleh hasil 4, 6, 3, 10, 29, 20, 22, dan yang terakhir 26. Selanjutnya kita buat tabelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan nilai dari frekuensi. Dari ini tuh sama rumusnya sama dengan sum buka kurung, blok nilai frekuensi tadi, lalu tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 120. Selanjutnya kita akan mencari X. Untuk mencari X itu rumusnya sama dengan kita blok tepi bawah, buka kurung terlebih dahulu, lalu kita blok tepi bawah, ditambah dengan tepi atas yang di frekuensi keempat ini, lalu tutup kurung satu kali, lalu kita bagi dua, enter, dan didapatkan hasil 38,5. Selanjutnya kita blok saja ke bawah,
muncul hasil 38,5, 46,5, 54,5, 62,5, 70,5, 78,5, 86,5, dan yang terakhir 94,5. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Kita beri tabel terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencari nilai V. Untuk mencari nilai VD itu rumusnya sama dengan kita blok frekuensi hasil dari frekuensi ini. Maaf teman-teman, untuk mencari fiksi itu kita rumusnya sama dengan kita blok frekuensi ini, kita blok 4, lalu kita kalikan dengan isi, yaitu 38,5. selanjutnya kita enter, hasilnya 154. lalu kita blok saja ke bawah agar muncul nilainya 279, 163,5, 625, 2044,5, 1510, 1903, 2450. Selanjutnya kita akan jumlahkan nilai ini, ini sama dengan kan buka kurung, lalu kita blok nilai fiksi yang kita sudah cari tadi, lalu kita tutup kurung satu kali dan kita enter. Hasilnya 91,90. Selanjutnya kita akan membuat tabel terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan mencari nilai dari mean. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari mean atau mean adalah rata-rata atau nilai tengah dari sekumpulan data. Lalu untuk mencari mean itu rumusnya sama dengan kita blok hasil dari fiksi tadi yang sudah kita cari, lalu kita bagi atau garis miring dengan nilai n. Nah, dengan nilai n, lalu kita enter saja dan hasilnya 76,63 sekian. Lalu kita perkecil saja, lalu kita perkecil menjadi 76,63, dan selanjutnya kita akan mencari median. Ini kita akan mencari median. Untuk mencari median atau median itu nilai tengah dari setelah data sudah diurutkan. Nah, untuk mencari median, sebelum itu kita akan mencari setengah n. Kita akan mencari setengah n. Selanjutnya kita akan mencari JF, mencari frekuensi, mencari P, dan mencari B. Untuk mencari setengah n itu rumusnya sama dengan hasil dari nilai n tadi kita bagi 2, atau kita garis miring ya. Setengah n tadi kita peroleh nilai 60.
sebelum itu JF nya belum kita ketahui di sini, jadi kita mencari JF terlebih dahulu. Untuk mencari JF, karena JF itu nilai atasnya atau sebelum tepi sebelumnya atau nilai sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan frekuensi. Nah, untuk mencari JF itu rumusnya sama dengan log frekuensi lalu kita enter. Frekuensinya 4. Setelah itu kita di bawahnya itu rumusnya sama dengan kita sudah ketahui nilai 4 ini ditambah dengan frekuensi bawah dari JF tadi itu 6, lalu kita enter saja dan hasilnya 10, lalu kita tarik ke bawah agar muncul nilai-nilainya. Nah, JF nya kita peroleh 4, 10, 13, 23, 52, 72, 94, dan 120. Lalu kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan mengetahui letak dari setengah N60 ini masuk di antara kelas interval 52 hingga 72. Jadi untuk JF atau nilai atasnya atau sebelumnya, maka 60 yang mendekati itu nilai 72, maka JF nya itu nilai atasnya yaitu 52. Kita buat karena terlebih dahulu ke 52, kita ketik 52, kita kurangi. Lalu kita kurangi ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mencari frekuensi itu tadi 60 masuk di kelas yang mendekati 72, itu kelasnya 72 yang mendekati. Nah, lalu kita tarik ke samping dan menghasilkan frekuensi di 72 ini yaitu 20. Kita beri warna terlebih dahulu, itu 20, kita ketik 20, enter, kita perkecil. Selanjutnya untuk mencari P itu panjang kelas sudah kita ketahui tadi ini sama dengan kita blok 8 lalu enter, hasilnya 8. Berapa kecil. Selanjutnya kita mencari B. Atau B itu tepi bawah dari nilai yang sudah kita peroleh tadi, itu kan nilainya tadi 72. Nah, frekuensinya 20, kita tarik samping, jadi tepi bawahnya itu 75. Kita beri warna lagi 75. 75 ini kita beri warna 75 ini kita beri warna. Nah, rumusnya ini sama dengan
kita blok 75 ini lalu dikurangi 0,5. Nilai B ini selalu dikurangi dengan 0,5. Kita lakukan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita pastikan. Nah, sudah kita ketahui setengah N itu 60, CF nya 52, terus F nya 20, P nya itu panjang kalasnya 8, dan B nya sudah kita ketahui 74,5. Selanjutnya untuk mencari median itu rumusnya sama dengan kita blok nilai hasil dari B yang sudah kita ketahui tadi, lalu kita tambahkan, lalu kita buka kurung 3 kali, lalu kita blok setengah N, lalu kita kurangi dengan hasil dari CF tadi, lalu kita tutup kurung 1 kali, kita bagi dengan nilai frekuensi ini tadi, lalu kita tutup kurung 1 kali dan dikalikan dengan nilai P atau panjang kelas ini, lalu kita tutup kurung 1 kali dan enter, hasilnya 77,7. Lalu kita bisa tambahkan jadi 77,70. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai modus. Untuk mencari nilai modus itu langkah baiknya kita akan mencari nilai L0, B1 dan B2. Untuk mencari L0, karena modus adalah nilai yang paling sering muncul, jadi dari frekuensi ini nilai terbesarnya adalah 29. Kita beri warna terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mencari nilai L0 itu sama dengan blok tepi bawah. Jadi di kelas interval 52 ini dan frekuensi 29 kita tarik ke samping dan didapatkan tepi bawah 67. Lalu kita beri warna terlebih dahulu. Kita beri warna terlebih dahulu 67. Selanjutnya kita akan mencari rumusnya. Untuk mencari L0 itu kita selalu dikurangi dengan 0,5. Jadi tepi bawah itu tadi 67 dikurangi dengan 0,5. Kita enter dan L0 nya hasilnya 66,5. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai dari B1. Nilai dari B1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus. Kelas modusnya kan tadi di sini 52 itu 9 frekuensinya dengan frekuensi tepat sebelum. Jadi sebelumnya itu 10, kita beri warna terlebih dahulu. 10. Itu jadi kalau misalnya B1 itu sebelum kelas frekuensi modus tersebut. Jadi langsung saja rumusnya sama dengan kita blok frekuensi kelas modus. Jadi ini 29, kita kurangi. Kenapa dikurangi? Karena kan selisih antara frekuensi, maka kita kurangi, lalu kita kurangi dengan frekuensi sebelumnya. Kita di 10, kita enter dan mendapatkan hasil 19. Selanjutnya kita akan mencari B2. B2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus ini tadi 29 dengan frekuensi tepat sesudah, maka tepat sesudahnya kan 20. Berarti setelah 29 kan 20 itu tepat sesudahnya. Jadi rumusnya sama dengan kita blok frekuensi kelas modus ini tadi 29 dikurangi dengan kelas sesudahnya itu 20, frekuensi kelas sesudahnya. Nah, didapatkan B2 nya itu 9.
Baik, langsung saja kita ke rumusnya. Untuk mencari modus, ini kita sudah dapat L0, B1, B2. Mencari modus itu rumusnya sama dengan kita blok kolom L0 ini tadi kita tambahkan, lalu kita buka kurung 3 kali terus, buka kurung 2 kali ya teman-teman, buka kurung 2 kali terlebih dahulu, lalu kita blok kolom B1, lalu kita tutup kurung 1 kali dan kita bagi dengan nilai B1 ini tadi ditambah dengan nilai B2, lalu kita tutup kurung 2 kali dan dikalikan dengan nilai P yang sudah kita cari tadi. Nilai P nya kan 8, lalu kita tutup kurung, enter. Berarti untuk tutup kurung teman-teman, enter, dan hasilnya 71,92 sekian. Maka kita perkecil saja menjadi 71,93 itu kelas modusnya. Baik, jika nilai min, median, modus sudah kita cari, selanjutnya kita akan mencari nilai dari D8 dan D7. D8 atau desil dari 8. Maka untuk mencari 8 itu kita harus membaginya dengan 10. D8 itu kita bagi dengan 10, maka sama dengan 8 dibagi 10, lalu kita kalikan dengan nilai M tadi. Kita kalikan dengan, kita blok kolom nilai M tadi. Nah, didapatkan D8 nya itu 96. D8 nya 96. Lalu kita mencari JF, mencari F, mencari P atau panjang kelas, dan tadi L0. Ini bukan D8. Nah, untuk mencari JF, karena 96 itu termasuk di kelas interval 94 hingga 120, dan di kelas yang mendekati 30, maka JF atau kelas sebelumnya itu 94. Lalu untuk frekuensinya itu 96 masuk di kelas interval 120 yang mendekati. Kita tarik ke samping. Nah, untuk frekuensinya itu kita peroleh 26. Lalu panjang kelasnya kita sudah peroleh 8. Baik, untuk mencari L0 ini kita mencari tepi bawah. Jadi tadi kan JS nya 94 itu kelas sebelumnya. Jadi untuk 96 yang kelas interval yang mendekati 120, kita tarik frekuensinya 26 dan kita tarik lagi ke samping dan kita peroleh tepi bawahnya itu 91. Maka sama dengan L0 itu tepi bawahnya 91, kita kurangi dengan 0,5 dan diperoleh hasil 90,5. Selanjutnya kita mencari D8, itu rumusnya sama dengan
kita blok kolom L0 tadi, lalu kita tambah, kita buka kurung 3 kali, kita blok kolom D8, lalu kita kurangi dengan JF, kolom JF ini kita blok, lalu kita tutup kurung 1 kali, kita bagi dengan nilai frekuensi ini tadi, kita blok, lalu kita tutup kurung 1 kali, lalu kita kalikan dengan nilai P ini, lalu kita tutup kurung 1 kali, lalu kita enter dan diperoleh hasil 91,1. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari D7, nilai dari D7 atau desil ke-7. Desil ke-7 berarti masih sama seperti tadi, desil adalah nilai yang dibagi 10, jadi sama dengan 7 dibagi 10 lalu dikalikan dengan nilai N tadi, lalu kita enter dan D7 nya adalah 84. Selanjutnya kita mencari JF, mencari F, mencari P, mencari L 0, lalu kita selanjutnya kita mencari JF. D7 itu 84, JF adalah kelas sebelumnya, berarti 84 itu masuk di kelas interval 72 hingga 94. Nah, yang mendekati kelas interval 94, maka JF itu kelas sebelumnya yaitu 72. Nah, frekuensi di 84 atau yang mendekati kan 94, kita tarik ke samping, berarti frekuensinya itu 22, P nya itu 8 seperti tadi, L nya itu sama dengan di frekuensi 22 tadi, kita tarik ke samping, tapi bawahnya kita peroleh 83, lalu kita sama kurangkan dengan 0,5 dan diperoleh hasil 82,5. Selanjutnya kita mencari D7, itu sama dengan kita blok L0 tadi kolomnya, lalu kita tambah, kita buka kurung 3 kali, lalu kita blok nilai D7 ini tadi, kita kurangi dengan nilai JF, kita blok saja kolomnya, lalu kita tutup kurung 1 kali dan kita bagi dengan nilai F, lalu kita tutup kurung 1 kali, lalu kita kalikan dengan nilai P itu 8, kita tutup kurung 1 kali dan enter dan dihasilkan nilai 86,9. Selanjutnya kita akan mencari P28 atau persentil dari 28. Untuk mencari persentil itu dibagi menjadi 100, maka P28 itu rumusnya sama dengan 28 dibagi 100, lalu kita kalikan dengan nilai N yang sudah kita cari tadi, kita blok saja kolomnya dan enter, hasilnya 33,6. Selanjutnya kita akan mencari JF, F, mencari P, mencari L0, mencari P28. Untuk mencari JF, 33 berarti masuk di kelas antara 23 hingga 52. Nah, di kelas yang mendekati itu kelas 52, maka
JF atau kelas sebelumnya adalah 23. Nah, untuk yang mendapati kan tadi 52, kita tarik ke samping untuk frekuensinya itu 29. Kita ketik 29, lalu P nya itu sudah kita ketahui tadi 8. Lalu L0 nya kita cari, karena frekuensinya 29, kita tarik lalu kita tarik ke samping, tepi bawahnya kita dapatkan 67, lalu kita sama kurangi 0,5. Nah, dihasilkan nilai L0 nya 66,5. lalu kita mencari P28, itu rumusnya sama dengan kita blok L0, lalu kita tambah dengan kita buka kurung 3 kali terlebih dahulu, dan kita blok kolom P28, lalu kita kurangi dengan kolom CS ini, kita blok, kita tutup kurung 1 kali, kita bagi dengan nilai frekuensi ini, kita tutup kurung 1 kali, lalu kita kalikan dengan nilai P, kita tutup kurung 1 kali dan enter, hasilnya 69,4. Selanjutnya kita akan mencari nilai P 68. Untuk mencari nilai P68 atau persentil dari 68 masih sama rumusnya, karena persentil dibagikan dengan 100, maka 68 dibagi dengan 100, lalu dikalikan dengan nilai N tadi, dikalikan dengan nilai N tadi, enter, dan P8 kita peroleh 81,6. lalu kita mencari CF, mencari frekuensi, mencari P, dan mencari L0, dan kita mencari P 68. Selanjutnya kita mencari CF, karena 81 itu masuk di kelas interval di antara 74 hingga 94, maka saya mendapati dengan 81 itu 94, kelas sebelumnya adalah 72, maka kita ketik CF itu 72, dan frekuensinya yang mendapati 81 tadi kan 94, kita tarik ke samping, dan frekuensi yang didapatkan itu 22, lalu kita sudah peroleh nilai P nya itu 8. Nah, nilai L0 nya sama dengan frekuensinya tadi 22, karena 81 mendekati 94. Selanjutnya kita tarik ke samping dan kita dapatkan nilai dari bawahnya adalah 83, kita sama kurangi dengan 0,5, nah kita peroleh 82,5. dan kita mencari P68, itu rumusnya sama dengan kita blok nilai L0 tadi, kita tambah, lalu kita buka kurung 3 kali, kita klik kolom P68 tadi, hasilnya kita kurangi dengan JF, lalu di atas kurung 1 kali, kita bagi dengan nilai frekuensi yang sudah kita dapatkan tadi, di atas kurung 1 kali, lalu kita kalikan dengan nilai P, lalu kita kurung 1 kali dan enter. Nah, P68 kita peroleh 86,0, atau bisa juga dengan 85,99. Selanjutnya kita akan mencari Q1 dan Q3. Nah, Q1 atau Q3 itu kuartil 1 dan kuartil 3. Jadi kuartil itu rumusnya sama dengan, karena kuartil dibagi dengan 4, maka 1 dibagi dengan 4 lalu dikalikan dengan nilai N tadi, lalu kita kalikan dengan nilai N,
kita enter, dan Q1 kita peroleh 30. Selanjutnya kita mencari CF, mencari F, mencari T, mencari L0, dan Q1. Untuk mencari CF, karena Q1 nya kita peroleh 30, maka 30 masuk di kelas interval antara 23 hingga 52, dan yang mendekati itu 52, maka kelas CF atau kelas atasnya itu 23. Kita ketik 23, lalu frekuensinya itu karena yang mendekati 30 adalah 52, kita tarik ke samping, frekuensinya adalah 29. Kita ketik 29, panjang kelasnya kita sudah cari tadi 8, dan L0 nya itu sama dengan, karena frekuensinya 29, maka kita tarik ke samping, kita temui tepi bawahnya adalah 67, kita kurangi dengan 0,5, dan kita temui hasilnya adalah 66,5. Selanjutnya kita mencari Q1, itu rumusnya adalah sama dengan kita blok kolom L0 tadi, kita tambah, kita kurung buka 3 kali, lalu kita blok nilai Q1, dan kita kurangi dengan nilai CF, kita tutup kurung 1 kali, kita bagi dengan nilai frekuensi ini tadi yang sudah kita cari, lalu kita tutup kurung 1 kali, dan kita kalikan dengan nilai T, kita tutup kurung 1 kali, dan enter. Nah, hasilnya Q1 adalah 68,4. Selanjutnya kita akan mencari Q3 atau kuartil dari kuartil yang ketiga. Itu masih sama rumusnya teman-teman, karena Q adalah dibagi dengan 4, maka 3 dibagi dengan 4 lalu dikalikan dengan nilai N yang sudah kita cari tadi, misalnya 120, kita enter, dan Q3 kita dapatkan nilai 90. Selanjutnya kita mencari CF, mencari F, mencari P, mencari L0, dan mencari Q3. CF nya karena tadi nilainya 90, maka Q3 itu 90 masuk di kelas interval yang ke 72 hingga 94. Nah, kelasnya mendekati kan 94, CF-nya itu kan kelas sebelumnya dari 94 adalah 72, maka kita ketik 73. Lalu frekuensi yang mendekati 90 adalah 94, maka frekuensinya dari 94 kita tarik ke samping, nah diperoleh 22, panjang kelasnya kita temui 8, L0 nya sama dengan frekuensinya tadi 22, karena 90 masuk di kelas interval yang 94 ini, kita tarik hingga kita temui tepi bawahnya adalah 83 dikurangi dengan 0,5, teman-teman 0,5, lalu enter, dan kita temui L0 nya adalah 82,5. Selanjutnya kita mencari Q3, rumusnya masih sama dengan kita blok L0, lalu kita tambah, lalu kita kurung buka 3 kali, lalu kita blok, Q3 ini tadi, lalu kita kurangi dengan CF ini tadi nilainya, kita kurung 1 kali, kita bagi dengan nilai frekuensi ini, kita kurung 1 kali, lalu kita kalikan dengan nilai P, kita kurung 1 kali, dan diperoleh hasil 89,0, atau bisa juga dengan 89,05. Oke teman-teman, jadi jika kita sudah ketahui semua dari nilai min, nilai median, nilai modus,
selanjutnya nilai dari desil 8, desil 7, P28 atau persentil 28 dan persentil 68, dan kuartil 1 serta kuartil 3 sudah kita ketahui semua. Maka mungkin sekian dari saya. Terima kasih.